Halo Sobat Ternak, kembali lagi di Spesialis Ternak, solusi para peternak. Gimana nih kabar teman-teman semua? Baik-baik aja kan? Oke Sobat Ternak, di episode kali ini kita bakal bahas mengenai perlukah program force molting pada ayam petelur afkir. Nah, seperti biasa nih masih ditemani dengan Kak Cantik Lutfia. Gimana nih Kak Cantik kabarnya? Alhamdulillah Kak Laras, kabarnya sehat. Gimana nih kabar Kak Laras? Alhamdulillah sehat juga. Oke Kak Cantik, mungkin banyak yang belum tahu nih apa sih istilah dari force molting itu Kak? Bisa dijelaskan Kak? Oke, jadi sebelumnya di sini teman-teman perlu ketahui ya bahwa dalam masa hidupnya unggas termasuk ayam ini pasti akan mengalami periode di mana waktu atau masa rontok bulu. Nah, di mana ayam ini akan merontokkan bulunya, akan melepaskan bulunya di tubuhnya ya seperti itu. Dan biasanya di sini berlangsung mencapai masa produksi tertentu seperti itu. Dan biasanya di sini molting atau rontok bulu ini memang salah satu proses fisiologis yang memang dipengaruhi oleh hormon gitu. Jadi memang ada hormon tertentu yang bisa menggertak adanya rontok bulu seperti itu gitu atau ya, Jadi force molting itu bergantinya bulu baru pada ayam yang mencapai masa produksi tertentu ya. Iya, seperti itu. Jadi di sini sebenarnya di sini tuh tidak banyak ya peternak yang melakukan force molting ya. Biasanya peternak lebih untuk mengafkir, lebih untuk menjual ke pasar gitu. Tapi di sini juga pasti ada beberapa peternak yang memang melakukan force molting ya, seperti itu Kak. Dan biasanya di sini pasti peternak juga mempunyai alasan tertentu ya untuk melakukan force molting seperti itu. Oke Cantik. Jadi proses molting sudah jarang dilakukan oleh peternak ya Kak, tapi ada alasan tertentu jika ingin melakukannya. Benar. Nah, tapi ada proses-proses yang harus perlu dipahami nggak sih Kak? Apa yang harus dilakukan ketika mau force molting ini? Nah, bener banget. Jadi memang force molting ini memang ada prinsip kerjanya ya gitu seperti itu. Jadi prinsip kerjanya itu gimana Kak? Biar kita tahu. Jadi prinsip kerjanya force molting ini memang memberikan, namanya force molting di sini memang memberikan masa istirahat untuk si ayam petelur ini, supaya ayam petelur ini tidak bertelur gitu. Tapi di sini untuk ayam petelur yang memang sudah berumur dewasa seperti itu ya Kak. Dan biasanya setelah dilakukan ini istirahat untuk tidak bertelur, ini biasanya peternak ini harus memberikan cekaman atau tekanan pada si ayam petelur ini gitu. Jadi ketika peternak memberikan suatu cekaman atau tindakan tekanan supaya ayam ini berhenti bertelur, dan nantinya proses molting atau rontok bulu ini juga akan berlangsung seperti itu. Dan pada proses itu, proses molting atau rontok bulu dan diistirahatkan ini pasti juga alat-alat reproduksi pada si ayam ini juga akan mengalami perbaikan seperti itu. Jadi remaja kembali lah seperti itu. Dan biasanya di sini yang maksudnya memberikan cekaman atau sebuah tekanan pada si ayam ini, yang dimaksud itu sebenarnya banyak. Tindakan yang diberikan peternak ini sebenarnya banyak. Salah satunya adalah mengurangi jumlah langsung. Biasanya peternak seperti itu. Jadi kan dikasih cekaman ya di situ. Terus selain itu dipuasakan si ayam ini. Dan selain itu juga mengganti ini formulasi ransumnya gitu. Seperti itu sih Kak. Dan nantinya pasti setelah diberikan cekaman atau tekanan ini pasti si ayam akan melakukan molting tadi ya. Tapi di sini biasanya yang paling banyak ini peternak ini lebih ke memuasakan ayam gitu. Ya seperti itu sih. Oh gitu ya Kak. Jadi untuk memberikan cekamannya itu peternak lebih untuk mempuasakan ya. Bener banget. Dan setelah dipuasakan ini pasti nanti akan tumbuh bulu lagi ya, bulu baru ya kan seperti itu. Tapi saat dipuasakan ini pasti produksi telurnya ini akan menurun drastis. Bahkan ini ayam petelur juga tidak akan bertelur lagi seperti itu. Nah biasanya setelah dilakukan force molting tadi pasti akan tumbuh
bulu baru. Nah, setelah itu pasti si ayam juga akan berproduksi kembali seperti itu. Tapi di sini biasanya produksi telurnya ini tidak sebanyak saat masa produksi yang sebelum horse molting, pas remaja di awal itu kan seperti itu. Nah, biasanya normalnya ketika tidak dilakukan cekaman atau sebuah tekanan ini atau tindakan yang dilakukan oleh para peternak ke ayam ini, biasanya normalnya itu molting ini berjalan kurang lebih 4 bulan. Tapi ketika dilakukannya tindakan peternak melakukan cekaman atau tekanan atau yang disebut force molting, ini biasanya berlangsung cukup cepat gitu ya, sekitar 5 sampai 9 minggu seperti itu sih Kak. Oh gitu ya Kak, berarti kalau dikasih cekaman itu lebih cepat ya untuk force moltingnya. Oke, seperti itu. Bisa produksi telur lagi tapi tidak setinggi sebelum force molting ya. Oke Kak, nah lalu kapan sih harus dilakukan force molting Kak? Jadi Sobat Ternak bisa tahu kapan sih harus dilakukan force molting itu. Oke, jadi sebenarnya gini ya Kak, sebenarnya atau sebaiknya ini force molting ini memang tidak dianjurkan untuk dilakukan. Tidak disarankan ya Kak sebenarnya ya. Itu karena memang kita ketahui ya Kak, memang kemajuan genetik layer modern saat ini memang bisa berproduksi telur itu cukup lama gitu. Cukup panjang ya untuk produksinya. Gitu. Jadi memang di sini pasti peternak lebih memilih untuk ini kan ayam petelur ini kan sudah semakin bagus gitu. Produksi telurnya juga semakin lama. Jadi ya memang mending nggak usah dilakukan molting ya seperti itu. Jadi memang sudah genetiknya ini sudah bagus gitu, seperti itu. Oh gitu ya Kak, jadi bisa produksi lagi tapi tidak setinggi produksi sebelumnya, yaitu sebelum di force melting ya. Nah lalu kapan dilakukan force molting Kak? Mungkin Sobat Ternak ada yang belum tahu nih Kak. Sebenarnya kegiatan force molting ini memang tidak dianjurkan sebenarnya ya, karena memang saat ini kan kemajuan genetik layer modern kan sudah bagus, sudah produksi atau performanya ini sudah bagus gitu. Jadi memang di sini peternak juga tidak memilih untuk melakukan force molting seperti itu. Selain itu juga di negara lain kegiatan force molting ini memang sudah tidak dilakukan lagi karena berkaitan dengan kesejahteraan hewan atau animal welfare gitu. Jika memang di sini peternak melakukan kegiatan force molting, maka memang benar-benar dalam keadaan darurat gitu, dan dilakukan dengan sesuai animal welfare seperti itu. Jadi memang dilakukan dengan sistem yang disiplin gitu, dan memang kondisi ayamnya ini juga memang harus sehat jika dilakukan force molting seperti itu, bukan ayam yang sakit. Kalau dilakukan force molting kan malah perparah keadaan seperti itu. Selain itu juga standar berat badannya juga harus memenuhi kan ya, seperti itu, sekitar 1,9 sampai 2 kg. Selain itu juga di sini harus umurnya di sini juga harus berumur dewasa seperti itu. Kalau tidak dilakukan dengan sesuai animal welfare, ini juga pasti berakibat kerugian. Bisa jadi ketika ayamnya ini sakit di force molting kan mati. Nah, kalau sudah mati kan ini kerugiannya tambah besar. Gitu ya. Jadi memang kalau di negara lain itu diperbolehkan, tapi dalam keadaan yang benar-benar darurat ya Kak ya. Seperti itu. Gitu ya Kak. Memang berarti di negara lain itu diperbolehkan, tapi dalam keadaan yang benar-benar darurat ya Kak. Iya, seperti itu. Jadi memang di sini peternak melakukan kegiatan force molting ini memang mempunyai berbagai alasan seperti itu Kak. Jadi contoh alasannya itu apa Kak? Jadi keadaan darurat itu alasannya apa nih Kak? Oke, jadi di sini banyak sekali ya. Salah satunya adalah ketersediaan DOC. Nah, biasanya di sini dengan harga DOC yang cukup tinggi, bahkan sulit sekali dicari, pasti di sini peternak lebih memilih untuk melakukan force molting atau rontok bulu ya pada si ayam yang mendekati akhir gitu, karena memang supaya berproduksi lagi nantinya seperti itu. Yang kedua adalah ketika harga ayam akhir ini cukup rendah atau kurang gitu. Jadi ketika si ayam ini mendekati akhir kan peternak, wah ini harga ayam akhir sudah atau kurang gitu ya, pasti di sini peternak tidak akan atau menunda untuk menjual. Jadi ketika dilihat secara ekonomis dan si ayam ini masih sehat, maka di sini peternak bisa melakukan force molting seperti itu. Jadi
ini kan bisa dilihat dari ekonomisnya. Nah selain itu ketika harga telur, di sini mencapai puncak-puncaknya seperti itu, atau peternak di sini memprediksi misal ketika si ayam petelurnya ini mendekati akhir, ya kan? Dan ternyata peternak ini menganalisis beberapa waktu ke depan ini pasti si harga telur akan naik, ya, gitu. Ketika si ayam petelur ini diteruskan ya produksinya, dan ketika sampai di bulan itu produksinya turun atau bahkan tidak bertelur, nah ini kan rugi besar nanti. Perhitungannya seperti itu. Jadi mending peternak menunda melakukan force molting dulu supaya nanti kedepannya pas waktu yang dituju atau targetnya ini bisa bertepatan dengan harga yang naik kembali ya. Seperti itu. Selain itu ketika kondisi farm ini memang terserang penyakit. Nah ini biasanya terkadang peternak di sini melakukan force molting karena memang adanya wabah atau adanya terserang penyakit. Nah setelah itu peternak bisa juga melakukan force molting tadi ya, supaya nanti produktivitasnya bisa naik kembali. Biasanya serangan penyakit ini memang menyebabkan produktivitas ini telur ini menurun gitu. Jadi daripada produktivitas telur ini menurun, berarti peternak melakukan force molting supaya nanti produktivitasnya juga bagus lagi. Oh gitu. Wah, itu tadi ya sobat ternak yang perlu diperhatikan. Jadi sobat ternak, kembali lagi dengan perhitungan yang matang ya, kenapa alasan peternak melakukan force molting. Jikapun benar-benar dalam situasi darurat atau terpaksa melakukan force molting, maka harus dengan aturan yang terkait dengan animal welfare atau kesejahteraan hewan tadi ya. Oke sobat ternak, hari ini sudah nambah ilmu lagi nih tentang program force molting pada ayam petelur. Terima kasih Kak Cantik atas ilmunya, paparannya tentang force molting. Semoga bermanfaat untuk sobat ternak di rumah. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Nah, bagi kalian yang mau request untuk bahasan di episode selanjutnya bisa tinggalin di kolom komentar ya. Jangan lupa tonton terus video-video dari Spesialis Ternak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Spesialis Ternak, solusi para peternak.